Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika wajib kelas 10 semester 1. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat diselesaikan dengan cara berikut. Pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak adalah yang seperti ini. Untuk setiap A, X bilangan real, berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Yang pertama, jika A lebih besar dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, nilai negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, nilai tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan A dan A lebih besar dari 0, nilai X lebih besar sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3X ditambah 2 lebih besar dari 4. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita lihat lagi di slide sebelumnya bahwa terdapat sifat-sifat nilai mutlak. Jika kita menemukan soal yang seperti ini, maka nilainya adalah, jika nilai mutlak X lebih besar dari A, maka nilai yang akan kita dapat adalah X lebih besar dari A atau X kurang dari negatif A. Maka seperti ini. Menjadi nilai mutlak 3X ditambah 2 lebih besar dari 4. Maka kedua ruas dikurangi 2 agar menghasilkan 3X. Maka 3X lebih besar dari 2. 3X dibagi 3 lebih besar dari 2 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Agar hanya menghasilkan X saja. Maka hasilnya adalah X lebih besar dari 2/3. Lalu selanjutnya adalah yang negatif. Nilai mutlak 3X ditambah 2 kurang dari negatif 4. Maka sama seperti tadi bahwa kita akan mengurangkan 2 di kedua ruas. Maka menjadi seperti ini. Lalu 3X kurang dari negatif 6. 3X dibagi 3 kurang dari negatif 6 dibagi 3. Maka hasilnya adalah X kurang dari negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 2/3 atau X kurang dari negatif 2. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2X negatif 1 kurang dari sama dengan 5. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Bisa kita lihat lagi di sifat-sifat nilai mutlak sebelumnya bahwa jika kita mendapatkan soal yang seperti ini atau dalam bentuk nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka kita akan mendapatkan nilai negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Maka menjadi seperti ini. Menjadi negatif 5 kurang dari sama dengan 2X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 5. Semua ruas ditambah 1 agar untuk menghasilkan 2X. Maka menjadi negatif 4 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan 6.
semua ruas dibagi 2 untuk menghasilkan X. Maka menjadi negatif 4 dibagi 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6/2. Atau hasilnya adalah negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya yaitu cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ingat bahwa nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Lalu, menentukan pembuat 0. Lalu, letakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Kemudian, menentukan interval penyelesaian. Dan yang terakhir adalah menuliskan kembali interval penyelesaian. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 4. Kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini menggunakan sifat X, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Lalu untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita menggunakan sifat yang tadi telah disebutkan. Menjadi akar 3X ditambah 2 dikuadratkan kurang dari sama dengan 4. Untuk menghilangkan akar di ruas sebelah kiri, maka kita akan menguadratkan kedua ruas menjadi 3X ditambah 2 dikuadratkan kurang dari sama dengan 4 kuadrat. 3X ditambah 2 dikuadratkan dikurangi 4 kuadrat kurang dari sama dengan 0. 9X kuadrat ditambah 12X ditambah 4 dikurangi 16 kurang dari sama dengan 0. Hasil ini adalah hasil dari 3X ditambah 2 dikuadratkan dan 16 adalah hasil dari 4 kuadrat. Lalu hasilnya adalah 9X kuadrat ditambah 12X dikurangi 12 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan ini menjadi 3X ditambah 6, 3X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk mendapatkan nilai X-nya, maka seperti ini. 3X ditambah 6 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 6. Lalu dibagi 3 pada kedua ruas. Menjadi X sama dengan negatif 2. Lalu selanjutnya untuk yang 3X dikurangi 2. Sama dengan 0. Maka menjadi 3X sama dengan 2. Dibagi 3 pada kedua ruas. Dan hasilnya adalah X sama dengan 2/3. Lalu selanjutnya yaitu pada garis bilangan. Negatif 2 berada di sebelah kiri dan 2/3 berada di sebelah kanan. Kenapa? Karena negatif 2 adalah bilangan yang lebih kecil dari 2/3. Lalu untuk bulatan yang berada di garis bilangan ini, kenapa bulatannya penuh?
karena tanda pertidaksamaan pada soal adalah tanda pertidaksamaan yang ada sama dengannya. Jadi jika tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka bulatannya penuh. Dan jika tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, hanya kurang dari atau lebih dari, maka bulatan dalam garis bilangannya hanya bulatan kosong saja, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menentukan nilai positif negatifnya yang ada pada garis bilangan, maka kita ambil bilangan yang lebih besar dari 2/3. Contohnya 3. Lalu kita masukkan 3 ini menjadi nilai X pada persamaan ini. 3 dikali 3 adalah 9. 9 ditambah 6 adalah 15. Maka hasilnya positif. Lalu 3 dikali 3, 9 dikurangi 2 adalah 7. Hasilnya juga positif. Maka positif dikalikan positif adalah hasilnya positif. Maka yang sebelah kanan ini adalah positif. Sebelah kanan dan sebelah kiri adalah positif. Lalu tengah-tengahnya adalah negatif, seperti itu. Lalu kita lihat lagi di soalnya. Soalnya adalah kurang dari sama dengan. Maka jika kurang dari sama dengan, daerah yang diarsir adalah yang negatif, seperti itu. Maka hasilnya adalah negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2/3. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena tanda arsirannya bersatu. Maka hasilnya seperti ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2/3. Soal selanjutnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2X ditambah 5 lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X ditambah 4. Kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini menggunakan sifat yang tadi, yaitu nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Penyelesaiannya yaitu, maka setelah menggunakan sifat yang tadi, kita mendapatkan seperti ini. Akar 2X ditambah 5 dikuadratkan lebih besar dari sama dengan akar X ditambah 4 dikuadratkan. Untuk menghilangkan akar pada kedua buah ruas di sebelah kiri dan di sebelah kanan, maka kita akan menguadratkan keduanya. Maka menjadi 2X ditambah 5 dikuadratkan lebih besar dari sama dengan X ditambah 4 dikuadratkan. Lalu 2X ditambah 5 kita kuadratkan, hasilnya menjadi seperti ini. Dan X ditambah 4 dikuadratkan, hasilnya menjadi seperti ini. Maka hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah 12X ditambah 9 lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita faktorkan persamaan ini menjadi 3X ditambah 9, X ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 1. Sama seperti tadi. Seperti ini. 3X ditambah 9 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 9. Bagi kedua ruas oleh 3, maka menjadi X sama dengan negatif 9 dibagi 3 adalah negatif 3. Lalu sekarang untuk yang X ditambah 1 sama dengan 0. X ditambah 1 sama dengan
0. X sama dengan negatif 1. Lalu selanjutnya untuk garis bilangan sama seperti tadi. Negatif 3 berada di sebelah kiri karena negatif 3 adalah bilangan yang lebih kecil dari negatif 1. Lalu untuk bulatannya pun adalah bulatan penuh. Karena tanda pertidaksamaan pada soal ini ada tanda sama dengannya, maka bulatannya juga penuh. Lalu untuk tanda positif negatif pada garis bilangan ini sama seperti tadi, kita ambil bilangan yang lebih besar dari negatif 1. Misalnya adalah 2. Kita masukkan 2 pada persamaan ini. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 9 adalah 15. Maka hasilnya positif. Lalu 2 ditambah 1 adalah 3. Hasilnya juga adalah positif. Positif dikalikan positif adalah positif. Maka yang sebelah kanan adalah positif, tengah negatif, dan sebelah kiri adalah positif. Lalu kita lihat di soalnya, tanda pertidaksamaan pada soal adalah lebih besar dari sama dengan. Maka yang diarsir adalah yang positif. Maka yang diarsir adalah yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka hasilnya adalah X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih besar dari sama dengan negatif 1. Jadi, penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3 atau X lebih besar dari sama dengan negatif 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kali ini sudah selesai. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih dengan soal-soal yang ada di LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.